Perkenalkan, nama saya David Putrildianto dengan NIM 13523023083. Di sini saya akan menjelaskan dan menemukan untuk hasil penemuan saya untuk tugas individu KPL, mata kuliah keamanan perangkat lunak. Oke, jadi di sini untuk aplikasinya, saya akan menganalisis 3 aplikasi yaitu Syncting, Mantis BT atau Mantis Bug Tracker, dan Pimcore. Jadi pertama untuk Syncting adalah aplikasi untuk melakukan sinkronisasi antara dua device atau lebih pada satu atau lebih shared folder gitu. Ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Go dan menggunakan koneksinya peer-to-peer. Lalu untuk Mantis BT ini adalah aplikasi untuk memanajemen bug dan isu tracking pada proses pengembangan perangkat lunak. Ini menggunakan pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Dan selanjutnya ada Pimcore, ini adalah seperti CMS gitu, dikembangkan dengan PHP juga, dan menggunakan basis data MySQL. Untuk daftar CV yang akan direproduce ada 3, yaitu 1 untuk masing-masing aplikasinya. Yang pertama adalah Syncting, adalah CVE dengan kelas XSS atau cross-site scripting. Lalu ada Mantis BT yaitu weak password recovery mechanism for forgotten password dengan jadi untuk mengakses reset password dari user lain itu mekanisme verifikasinya lemah. Dan yang terakhir untuk Pimcore yaitu SQL injection. Oke, untuk setupnya langsung saja, ini cukup simple. Download dulu dan jalankan binary executable-nya. Jadi di sini udah di directory yang sudah di-download. Ini ada binary executable-nya, jalankan saja. Dan jangan lupa gunakan argumen upgrade untuk mencegah Syncting melakukan auto update ke versi yang terbaru. Oh, ternyata udah nyala. Jadi di sini setelah dinyalakan Syncting-nya, langsung saja karena ini cukup susah kalau diulang setupnya dari awal. Jadi ini untuk setup sebelumnya, tapi simple saja setupnya sebenarnya. Cuman perlu membuat file dengan nama ini, dengan nama image script ini. Dan kalau di hover seperti yang kalau di hover dia bakal melakukan rendering si scriptnya dan men-trigger alert 1 ini. Soalnya SRCA tidak bisa di-resolve dan langsung menjalankan script yang ada pada on error. Oke, untuk Syncting CV-nya cukup di situ saja. Lanjut ke Mantis Bug Tracker. Jadi untuk Mantis Bug Tracker ini menggunakan XAMPP setupnya yang sudah nyala di sini. Dan untuk directory installnya di xmhtdocs dan bisa langsung diakses di localhost Mantis BT. Oke, untuk loginnya, untuk CV-nya adalah bagaimana ada endpoint untuk melakukan reset password yang lemah. Jadi di sini reset password ada di verify.php dan parameter ini adalah parameter user ID yang mau di reset passwordnya dan confirm hash. Di kelemahan dari endpoint ini adalah pada confirm hash-nya. Jadi confirm hash-nya ini aplikasi Mantis BT ini menggunakan loose comparison untuk membandingkan dengan confirm hash yang sesungguhnya. Jadi semisal confirm hash-nya kosong seperti sekarang, itu bakal dianggap sama dengan loose comparison-nya milik PHP.
langsung aja enter, dan ini bisa dimasukin langsung, your account information has been verified. Paling ada barrier-nya lagi, yaitu kita harus menebak real name dari account dengan ID ini, dan kita bisa cek langsung saja dari localhost, dari database Mantis PT-nya, itu ada di localhost php. Mantis DB user table, bisa dilihat bahwa untuk username administrator ID 1, real name-nya kosong, jadi bisa dikosongin saja. Terus password barunya 1234. 234, get user, password successfully updated. Kalau dicoba langsung administrator 1234, login, ya bisa langsung login sebagai administrator. Oke, selanjutnya untuk CV terakhir yaitu pimcore. Sini sudah dijalankan pimcore di localhost 8080, ini menggunakan Docker ya. Pimcore. Oke, langsung saja admin. Jadi untuk langkah reproduksinya, kita perlu melakukan intercept dengan interceptor seperti zap atau burpsuite. Sini saya akan menggunakan zap. Jalankan aja di sini, launch browser, langsung ke admin, login sebagai admin. Jadi karena ini CV-nya adalah SQL injection, kita perlu mencari endpoint yang melakukan query ke database. Contohnya ada di translation sini. Kalau dicek history, ada ini. Ya, jadi untuk endpoint ini dia bakal melakukan query ke database untuk mendapatkan translation sini. Jadi kalau misal kita tambahkan parameter sort sama dengan bukan parameter sort di sini yang merupakan hasil encoding dari payload JSON seperti ini. Jadi ini kita adakan titik koma untuk menghentikan query SQL-nya, lalu menambahkan query SQL baru yaitu select sleep 10. Ini akan melakukan sleep pada database-nya selama 10 detik. Oke, lanjut. Interceptor. Dan bisa dilihat kalau untuk request awalnya tadi cuman membutuhkan 78 milisecond untuk RTT-nya. Kalau di request manual yang udah ditemper ini, harusnya akan menghasilkan request dengan RTT yang lebih dari 10 detik. Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada request dengan yang sama di manual dan RTT-nya 11,69 detik. Yang jauh melebihi request awalnya, request normalnya, karena dia melakukan sleep pada database-nya selama 10 detik dari SQL injection. Oke, untuk reproduksi CVE paling sampai situ saja. Selanjutnya kita akan membahas untuk pencarian vulnerability baru. Jadi untuk vulnerability baru ini saya menggunakan aplikasi Mantis PT yang sama tadi dengan versi 2.3.0 yang sama.
Untuk analisis attack surface-nya, saya melakukan enumerasi semua entry points yang ada, yaitu semua file PHP yang ada di root project-nya. Lalu dari sini saya mendapatkan bahwa terdapat dua kemungkinan weakness yang dapat dieksploitasi, yaitu XSS dan CSRF. Jadi untuk XSS-nya sendiri, saya menemukan ada atribut custom fields yang cukup sering di echo, dan ada fungsi untuk melakukan print ini. Dan ini tidak saya mencari fungsi-fungsi page-page yang menggunakan fungsi ini dan tidak disanitasi outputnya. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code untuk mencari file-file apa saja yang menggunakan fungsi ini. Dan setelah itu, oke. Jadi pertama, kita manage custom field dan buat custom field baru dengan nama seperti ini untuk mensimulasikan XSS kalau bisa. Dan setelah itu buat project dan sambungkan projectnya ke custom field tersebut di sini. Oke, dan setelah itu ke file-file tadi ya yang mengandung fungsi print custom field value ini, pada bug change status page.php yang bisa diakses melalui ini ke bugnya dan change status. Ya di sini ternyata custom field-nya masih kerender dengan baik, tidak dieksekusi script-nya oleh browser, yang berarti sudah disanitasi output. Selanjutnya ke bug view ink.php. Ini sayangnya tidak return apa-apa. Dan yang terakhir ada print all bug page word ini adalah endpoint yang juga tidak menghasilkan apa-apa. Karena ini adalah endpoint yang diaksesnya itu dari print all bug page PHP, lalu ini. Kalau diklik di sini, ya, ini print all bug page PHP word.php yang menghasilkan export berupa word dari bugnya. Dan tentu ini tidak bisa dieksekusi pada Word untuk script HTML. Oke, untuk kemungkinan vulnerability yang lain adalah CSRF. Dan saya menemukan sebenarnya sudah ada perlindungan, yaitu Form Security Validate yang menghasilkan CSRF token. Namun saya mencari, ternyata ada beberapa form yang tidak dilindungi dengan form security validate ini. Itu ada di file billing ink.php dengan formnya seperti ini. Tidak ada fungsi form security validate-nya. Lalu bug not stats ink juga sama, tidak ada fungsi validate tadi. Dan untuk proof of concept-nya saya menggunakan HTML kecil-kecilan, HTML form kecil-kecilan yang bisa dibuka di browser. Ya, ketika pencet submit, dia akan melakukan metode post ke endpoint yang sama dengan form tadi. Dan kalau misal tidak ada CSRF tokennya,
dia bisa servernya bisa langsung menerima dan mengeksekusi endpoint ini. Karena dia sudah terautentikasi, karena browser ini sudah terautentikasi. Oke, kita langsung saja di sini untuk ini ya, kita ganti. Pertama di billing link.php ya. Kita refresh, submit. Sayangnya ini tidak mereturn apa-apa sebagai responsnya. Kita coba karena ini tadi penamaannya billing ink. Kita coba di parent page-nya yang menginclude billing ink ini. Itu ada di billing page.php. Oke, kita ganti saja billing page.php. Refresh. Billing page.php. Submit. Ya, ternyata access denied. Sepertinya server juga sudah mengantisipasi adanya serangan CSRF sehingga sudah diatasi. Dan saya menemukan satu file lagi yaitu banknote stats inc. Yang sama ini inc juga ya penamanya. Jadi langsung saja pakai parent page-nya yaitu bug relationship graph. Oh ya, untuk inputnya sudah sesuai dengan form yang di atas. Refresh, submit. Ya, access denied juga, sayangnya. Jadi, sepertinya server sudah ada mekanisme lain untuk melindungi dari CSRF attack selain dari validate tadi. Oke, sekian dari demonstrasi untuk penemuan dan reproduksi CVE dan penemuan untuk vulnerability barunya. Terima kasih.